Di malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam, dan kita akan memasuki pembahasan babul imamah, bab tentang keimaman. Yang dimaksud di sini karena masuk pada kitab As-Shalah, ini adalah bab tentang keimaman di shalah, sehingga di dalam bab ini akan disebutkan berbagai adab-adab bagi seorang imam, demikian pula makmum, dan apa yang wajib berlaku pada masing-masing dari keduanya, serta yang mustahab, namanya jibu ala kulli minhuma wa yustahabu. Jadi termasuk apa yang wajib bagi seorang imam, dan apa yang wajib bagi seorang makmum, dan yang mustahab. Dan di dalam bab ini akan dijelaskan alaqah, keterkaitan sebagian dari keduanya dengan yang lainnya. Dan imamah ini dia termasuk keimaman, itu nidhamun ilahi, aturan ya, yang sifatnya ilahi, aturan yang datang dari zat yang kita ibadahi, aturan yang di dalamnya bentuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita, amalian, ya, hal-hal yang sifatnya amal, ya, pada maksud yang mulia, maksud yang indah, ya, dan juga tujuan yang sangat tinggi. Dan aturan-aturan seperti ini termasuk dari bagusnya ketaatan kepada Allah. Makanya antara sholat fardhi, sholat sendirian, ya, dan sholat berjamaah, maka sholat berjamaah mempunyai 27 lipatan kelebihan, ya, keutamaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran di dalam Al-Quran tentang sholat dengan keimaman seperti ini antara imam dengan makmum, ya, indal jihad, di saat berjihad, entah musuhnya datang dari arah kiblat, ya, atau musuhnya membelakangi kiblat dari sisi kanan maupun sisi kiri, ya, karena ini amalan yang sangat agung, amalan yang sangat agung. Nah, para ulama dalam perkara ini silang pendapat, ya. Kaitannya dengan imam, ya. Lebih utama menjadi imam atau lebih utama menjadi muadzin. Dalam bab adzan sebenarnya sudah berlalu, ya. Mana yang lebih afdal, imam atau muadzin? Sebagian ulama berpandangan lebih utama imam, ya, karena di dalam keimaman itu ada al-imamah fi syariah, dan juga
wal wilayah, umumian. Jadi di dalam keimaman itu ada keimaman di dalam syariat dan wilayah, ya, yang berlaku umum, yang sifatnya umum. Karena setelah tauhid itu tidak ada amal yang lebih utama dibandingkan sholat. Sehingga kalau seorang memimpin sholat itu merupakan keutamaan yang sangat besar, ya. Dan itu keimaman yang berlaku dalam syariat. Kepemimpinan yang lain kan tidak berkait, kadang berkait tentang penerapan, ya. Entah itu kepala sekolah, tapi ini berkaitan dengan sholat, ya. Ini sisi afdolnya, ya. Demikian pula sebagian berpandangan lebih utama muadzin. Dan masing-masing dari dua pendapat itu ada dalilnya masing-masing, ya. Kalau keimaman itu kaitannya juga dengan sholat jamaah, memimpin hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan sholat, yarka wa yasjud, ruku, sujud, naam. Sementara kalau adzan itu dia mengajak, ada ajakan, ya, ada ajakan untuk sholat, ajakan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, iklankan di dalamnya kalimat tauhid, ya. Dan itu keutamaan, ya, keutamaan apa yang terkandung di dalam adzan. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu masuk dalam cakupan firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi, al-ayah, ya. Dan siapakah yang perkataannya lebih baik dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak mentauhidkannya, mengajak untuk mentaatinya. Fal jawab tidak ada. Jawabannya tidak ada. Memang itu yang ucapan terbaik, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang jelas dalam perkara ini ada keluasan, ya, karena masing-masing punya sisi keutamaan yang tidak dipunyai oleh yang lainnya, ya. Sehingga wajar kalau ada perbedaan pendapat, apa mana yang lebih utama di dalam perkara ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, beliau menyebutkan hadis Tsani wa Sab'una, hadis yang ke-72. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi alaihi salatu wasallam qala ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himarin.
takut atau tidakkah khawatir orang yang dia mengangkat kepalanya sebelum imam? Allah Subhanahu wa taala akan merubah kepalanya dengan kepala keledai, atau Allah akan menjadikan surah bentuk dirinya dengan surah dengan rupa himar. Ini ancamannya, ya, ancaman bagi orang yang mendahului imam. Apakah tidak takut gitu, ya, atau apakah tidak khawatir kalau dia mengangkat kepalanya sebelum imam? Mengangkat kepalanya sebelum imam itu ada berapa kemungkinan? 5 yang pertama fil i'tidal, yaitu sami Allahu liman hamidah. Wa ima, entah itu bisujud, dalam sujud dia kemudian mendahului untuk duduk di antara 2 sujud, atau untuk naik ke atas seperti rakaat pertama dan rakaat ketiga, ya. Dan ini gerakan yang paling nampak di dalam mendahului. Beda kalau gerakan mendahului itu turun, itu kurang nampak. Contoh misalnya imam dia rukuk, belum rukuk dia rukuk, itu kan mendahului tapi dalam turun gitu, atau sujud. Tapi yang lebih nampak adalah mengangkat. Dia mengangkat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebutan di dalam hadis ini adalah penyebutan yang sifatnya darbil amsal, sekedar contoh saja. Mengangkat, mendahului imam itu bentuknya mengangkat kepala dari rukuk ke i'tidal, dari sujud ke rakaat berikutnya dan semisalnya. Dan itu yang paling mudah dipahami, dimaklumi, ya. Sehingga kalau itu sekedar darbil amsal, sekedar penyebutan contoh, sisi yang lain batasan seperti itu namanya batasan aglabi, kebanyakan terjadinya. Orang mendahului imam, kebanyakan orang terjadinya itu seperti itu, karena yang nampak. Maka tidak berlaku hukum dari mafhumnya. Artinya apa? Tidak berlaku hukum kalau dia mendahului tatkala turun, mendahului tatkala salam, berarti nggak masuk ancaman hadis ini. Bukan seperti itu. Tetapi ini berlaku mendahului pada seluruh gerakan imam. Mau dia kemudian turun, naik, menoleh ke kanan ataupun menoleh ke kiri dalam salam, maka masuk di dalam larangan hadis ini, celaan dari hadis ini. Dan di sini dipermisalkan dengan apa? Dipermisalkan dengan surah himar, ya. Ya, ini untuk ihanah, untuk dam, celaan, untuk taubih, cercaan. Ini apa? Untuk penghinaan. Ini menunjukkan bahwa memang kulu muharramin damin, setiap kali yang haram itu tercela, ya. Setiap kali yang apa? Haram itu tercela. Dan di sini Nabi alaihi salatu wasallam menyamakan atau memberikan ancaman kaitannya dengan, ya, apa? Bentuk kepala himar atau surah dari surah himar. Allah akan merubah.
Nah, ini menunjukkan dalil bahwa manusia itu tidak boleh tiru-tiru hewan, ya. Tidak boleh tasabuh dengan hewan, karena menyerupai hewan itu kehinaan. Sampai-sampai orang yang mendahului imam nanti kepalanya akan dirubah oleh Allah seperti kepala himar, ya. Ini dirubah karena apa? Karena mendahului imam, ya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak, kepalanya kepala manusia kok tiru-tiru gerakannya dengan gerakan himar? Ini tidak boleh, haram hukumnya, ya. Tasabuh dengan hewan itu tidak diperbolehkan. Makanya ada orang yang kadang gerakannya niru monyet, ya untuk lucu-lucuan. Dia menggonggong layaknya anjing, ya itu dia menghina dirinya sendiri, ya itu bukan bentuk bersyukur kepada Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar kami telah ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik tegaknya, bentuknya nggak layak. Termasuk orang yang berdandan dengan dandan hayawan, hewan-hewan. Adapun dia mentasbih pada sebagian sisi karena hewan itu punya kelebihan, ini tidak masuk tasabuh yang tercela, ya. Seperti seorang digelari singanya Allah, singa podium, ini enggak tercela, ya. Itu tidak tercela. Yang memang pada hewan itu kadang ada kelebihan, tetapi tidak seluruh sisi, ya, yang dimiripkan, hanya satu sisi saja. Fi wajhin wahidin, pada satu sisi saja. Makanya sering dikatakan huwa asadullah, dia adalah singanya Allah, ya. Namun pada letak-letak celaan hal tersebut diharamkan. Hal tersebut adalah hal yang diharamkan. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu himar itu sering dipersonifikasikan sebagai hewan yang bodoh. Sehingga ada alaqah di sini, kalau orang mendahului imam, memang orang itu orang bodoh, ya. Dia beramal untuk suatu amalan yang sangat agung, tapi dia melakukan kebodohan di dalamnya, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa penjelasan. Penjelasan yang pertama, haramun, atau di sini haram untuk mendahului, ya, imam bagi seorang makmum, ya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan idza kabbara fakabbiru, ketika imam sudah takbir maka bertakbirlah, ya. Wa idza yarka farka'u, ketika imam sudah rukuk maka rukuklah. Bagaimana kalau membarengi imam? Kan yang dilarang mendahului, ya. Membarengi itu adalah suatu yang tercela, karena ju'ilal imam liyu'tamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti. Bagaimana kalau mengikuti tapi imam belum selesai? Belum selesai. Nah, ini khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Harusnya imam selesai dulu, baru kemudian dia ikuti, ya. Dia ikuti. Imam selesai imam sudah rukuk, baru kemudian makmum.
Ya. Dan imam ditandai selesainya intikal perpindahan dari satu gerakan ke gerakan itu tatkala takbirnya selesai. Allahu Akbar, berarti dia dari berdiri Allahu Akbar, berarti tatkala selesai dia sudah posisi rukuk. Seperti itu. Ya. Di situ menunjukkan bahwa shaf pertama itu lebih sempurna di dalam mengikuti imam dibandingkan shaf belakang. Nah, shaf belakang kadang gerakan imam kan nggak lihat, dia cuma melihat shaf di depannya, kan gitu. Ya, shaf di depannya, melihat shaf di depannya. Beda yang berada di belakang imam, akan sempurna, lebih sempurna di dalam mengikuti imam. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Keharamannya di sini sangat jelas karena di dalamnya ada li ana fihi wa'idan sadidan fi tahmili surah. Di sini ada ancaman yang keras di dalam dirubahnya kepala, demikian pula bentuk surah, ya, surah seseorang. Nah, ini menunjukkan betapa jeleknya perbuatan seperti ini. Dan mendahului imam itu, bagaimana status kemakmumannya? Kalau dia mendahului imam 2 kali, maka nggak sah kemakmumannya. Ya, dia nggak sah kemakmumannya. Ya. Wallahu ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebutan tentang mengangkat kepala ini berlakunya fi kulli harakatil imam. Maknanya sebagaimana dijelaskan di awal, itu berlaku untuk seluruh gerakan imam. Ya. Juga ada pembahasan tentang haramnya mendahului imam. Ini perlu untuk dirinci, berlaku pada gerakan saja. Adapun pada bacaan-bacaan, ya, pada bacaan-bacaan, ya, bacaan kan siriyah. Bagaimana seorang makmum tahu kalau imam baca Al-Fatihah sudah selesai atau belum di sholat-sholat siriyah? Kalau di dalam sholat jahriyah seperti rakaat pertama, rakaat kedua di maghrib, isya, di subuh, ya, para ulama memberlakukan hadis ini untuk tidak mendahului imam, sehingga baca Al-Fatihahnya bagaimana makmum? Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, setiap kali imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, makmum baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, baca Ar-Rahmanir-Rahim. Ini bagi yang berpandangan bahwa makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah fi sholati al-jamaah. Nah, sebagian ulama berpandangan kalau sholatnya jahriyah itu makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah, dia cukup mengaminkan saja. Ya. Namun sebagian ulama berpandangan tetap membaca karena la sholata lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang bagi orang yang tidak membaca dengan Fatihatul Kitab. Juga Nabi mengatakan la taqra khalfi,
illa bi Fatihatil kitab atau bi umil kitab. Jangan kamu membaca di belakang, atau la taqra'u, jangan kamu membaca di belakang kecuali Al-Fatihah. Nah, bahkan bacaan-bacaan yang sirriyah itu untuk berbeda dengan imam tidak Allah. Seperti misalnya imam membaca at-tahiyatulillah was-salawat wat-thayyibat, dia membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, tidak ada masalah. Seorang dia membaca subhana rabbiyal azim di dalam rukuk, dia baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, khalas, tidak ada masalah. Ya. Karena itu bukan menunjukkan perbedaan, ya, tidak nampak perbedaan, sementara gerakan itu menampakkan perbedaan. Dan memang kebersamaan itu indah. Kebersamaan itu keindahan. Sholat bersama, melangkah bersama, puasa bareng-bareng, indah. Idul Fitri bareng-bareng, Idul Adha bersama, itu indah. Bukan centang-perentang, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa tahwilullahi al-musallin bil himar yadullu ala sarrihi. Allah merubah, ancaman Allah merubah orang yang sholat mendahului imam dengan kepala himar atau surah himar menunjukkan jeleknya, ya, jeleknya perbuatan tersebut, dan diancam dengan perubahan kepalanya ataupun surahnya surah himar. Ini termasuk di dalamnya adalah larangan muntasyabuh, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia menyerupai suatu kaum, ya bagian dari mereka. Nah, ini kaidah umum, ya, kaidah umum. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mempermisalkan orang yang sholat cepat, ya, sholatnya orang munafik, ya. Tilka sholatul munafikin, itulah sholat orang-orang munafik. Nabi menyebutkan seperti patukan ayam. Ayam kalau macam tek 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 gitu, kan? Ya. Itu menunjukkan kehinaan. Ya. Oleh karena itu para ulama saya membahas orang makan langsung dengan mulutnya tanpa memakai tangan, yang langsung dia ke tempat bejana, itu termasuk dilarang karena tasabuh dengan hayawan. Nah, dia makan, ya, dia ambil dengan tangan. Makanya lomba makan kerupuk hukumnya haram. Lomba makan kerupuk kan cuma makan, enggak di, hukumnya haram. Makanya kalau di sebagian penghinaan itu kadang kalau ada, ya, itu disuruh ngesot, diikat tangan kakinya, suruh ngesot, dikasih makan sehingga makanannya kayak ular, ya. Itu dari bentuk-bentuk tasabuh, tidak diperbolehkan, ya. Kalau minum bukan langsung ke sungai nyucrup, tapi ngambil airnya, ya.
Karena laisal insan kal hayawanat. Ya, karena manusia itu tidak seperti hewan. Ya, tidak seperti hewan. Banyak sekali kalau mau disebutkan. Ya. Bahkan satu gerakan sholat dipermisalkan Nabi seperti orang mengipaskan ekor, seperti kuda mengipaskan ekornya. Ya. Artinya tidak diperbolehkan hal-hal seperti itu. Ya. Bagaimana kalau orang nirukan ya, suara bebek, suara itu masuk. Ngapain? Makanya sekolah umumnya ada nyanyi nanti suaranya bebek, tirukan. Ngapain gitu? Jadi kalau sekolah nggak kenal agama ya misalnya tepuk tangan, prok gitu, nanti suara apa, tepuk ini, ya kayak itu saja. Itu saja udah, nanti pialanya banyak, tapi tidak ada nilai, tidak ada nilai. Ya. Waliyatubillah. Kemudian dari hadis ini menunjukkan wujubul mutaba'ah, wajibnya untuk mutaba'ah ya bil imam alal makmum, wajibnya mengikuti ya imam bagi makmum. Ya. Ada pembahasan lain ya, mendahului imam itu sholatnya sah atau tidak? Ya, Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan batulat sholatuhu, sholatnya nggak sah, batal, wajib untuk mengulanginya. Namun indal jumhur, di sisi jumhur ulama itu tidak batal, namun dia berdosa. Dan memang wajar Imam Ahmad berpandangan seperti itu, karena Imam Ahmad bin Hanbal itu punya kaidah an-nahyu yaqtadi al-fasad, larangan itu berkonsekuensi merusak, berkonsekuensi rusaknya sesuatu. Nah, sehingga tatkala larangan dilakukan ya rusak. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya. Ini pembahasan sebenarnya kan pembahasan ilmu ya. Tapi ini kan ranah ijtihad ya, sah dan tidak itu kan dengan dalil yang ada, ulama ada yang beristihad dengan ijtihad ini. Ya. Ini pembahasan ranah ijtihad seperti ini ya. Ini termasuk pembahasan ilmiah. Pembahasan ilmiah. Ya. Namun beda ya, pembahasan itu kaitannya dengan penerapan. Penerapan itu beda. Makanya hal yang berkaitan dengan penerapan, tatbiki al-ilmi, itu masuknya di ranah fatwa. Maksudnya di ranah fatwa. Contoh, saya kasih contoh. Hukum kerja di pajak apa? Jelas ya. Kerja di bank jelas ya. Ini babnya ranah ilmiah. Tapi kalau ada orang kerja di pajak, kerja di bank, dia tanya, apakah saya keluar? Babnya fatwa. Ya, makanya ini butuh kedalaman ilmu. Ya, butuh kedalaman ilmu. Makanya mufti itu nggak sembarangan. Menyampaikan ilmu saja itu pada satu tataran tertentu kadang butuh bimbingan dari seorang guru. Waktu Mu'ad bin Jabal
Mu'adz bin Jabal. Itu beliau membonceng Nabi. Nabi bertanya, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Kemudian Nabi menjelaskan, kan Mu'adz bertanya, afala ubasirun nas ya Rasulullah, tidakkah aku berikan kabar gembira ini pada manusia? Ini pembahasan ilmu. Ya namanya menyampaikan ilmu kan baliguani walau ayah, kan gitu, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini pentingnya kadang seorang belajar itu untuk tidak langsung matek gitu. Hendaknya banyak nih minta nasihat sama gurunya. Ya. Orang sekelas Mu'adz bin Jabal. Ya. Kadang ya orang yang tidak berguru, mungkin dia pinter membahas sesuatu ya. Oh ini begini ya. Ini gitu, bisa baca kitab. Suatu saat dia nukil ucapan Syekh Utsaimin ya tentang pembahasan, beliau membahas di Syarah Arba'in ada, di pembahasan kitab-kitab yang lain ada tentang ya tentang apa, orang yang menisbatkan kepada manhaj salaf itu bukan orang yang menamakan dirinya salafi. Kemudian ada orang karena punya masalah dengan ikhwan salaf, nukil ucapan itu, ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk menghantam, yang intinya salaf itu tidak seperti itu gitu. Ini kan tipis ya, karena Syekh Utsaimin waktu membahas itu nggak punya maksud seperti maksud orang yang memakainya gitu ya. Karena Syekh Utsaimin membahas itu secara mutlak, bukan muayyan, bukan untuk pribadi tertentu, orang-orang tertentu, tapi umum. Kemudian dia nukil karena pinter menerjemahkan, pinter membahas, dia nukil kemudian untuk menghantam, sehingga seolah-olah salafi bukan seperti itu. Kan lucu gitu loh, kan lucu seperti itu ya. Kecuali kalau dia belajar sama Syekh Utsaimin, belajar sama murid-muridnya Syekh Utsaimin, mungkin bisa gitu. Kalau enggak ya, nah ini kadang hal seperti itu tipis, subhat itu ya. Makanya kadang sebagian murid itu kadang tanya ke saya, "Tat, ini saya belajar ini, belajar apa? Akidah Thahawiyah." Kamu cari tahu dulu dia belajar akidah Thahawiyah sama siapa ya. Ya kalau misalnya enggak belajar itu bagaimana kan jadi lucu ya, dia ngajar kitab itu ya. Nah ini ada hal-hal seperti ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, contoh-contoh seperti itu banyak. Ya, contoh-contoh seperti itu banyak. Ya. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mempunyai pembahasan yang bagus dalam masalah ini ya. Akan saya bacakan kepada kalian tentang masalah ini. Ini dinukil oleh Khatib Al-Baghdadi ya. Beliau mengatakan, la yahilu li ahadin yufti fi dinillahi ta'ala illa rajulan arifan bi kitabillahi wa bi nasikhihi wa mansukhihi bi muhkamihi wa mutasabihi wa ta'wilihi wa tanzilihi wa makihi wa matanihi wa ma urida bihi wa bima unzila thumma yakunu ba'da dzalika basiran bi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bin nasikh wal mansukh wa ya'rifu minal hadisi mislama arafa minal Qur'an
wa yakunu basiran bilugati basiran bisyi'r wa ma yuhtaj ilaihi atau yahtaj ilaihi lil ilmi wal Quran wa yastamilu ma hadzal insaf ma hadza al insaf wakilatil kalam wa yakunu ba'da hadza musrifan ala ikhtilafi ahli al-amsar wa yakunu lahu qarihah ba'da hadza fa idza kana hadza hakata falahu an yatakallam wa yuftiya fil halal wal haram wa idza lam yakun hakata falahu an yatakallam fil ilmi wala yufti. Beliau mengatakan tidak halal seseorang untuk berfatwa kecuali orang yang arif, mengetahui kitab Allah, tahu nasih yang menghapus dan yang dihapus, tahu muhkam ya, dan yang mutasabbih, ayat-ayat yang muhkam kandungan hukumnya jelas, mutasabbih itu butuh penjelasan, ada butuh dikembalikan ke muhkamnya. Demikian pula tahu takwil tanzilnya juga tahu makiyah madaniyah apa yang dimaksud dengannya dan untuk perkara apa diturunkannya. Kemudian setelah itu keberadaan dia adalah orang yang mengetahui secara mendalam dengan hadis Rasul alaihi salatu wasallam dan yang berkaitan dengan nasikh mansukh di dalam hadis, karena ada. Dia mengetahui hadis sebagaimana dia mengetahui Al-Quran. Keberadaannya juga mengetahui secara mendalam dengan bahasa Arab, bahkan syair ya, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk ilmu dan Al-Quran. Dia menggunakan bersamaan dengan kesemuanya ini dengan sikap adil dan sedikitnya ucapan ya, hanya sedikitnya ucapan ya, dia hanya nerangkan ilmu saja, bukan tambahan dari dirinya ya. Setelah itu dia bisa mengelola, mengontrol perbedaan pendapat penduduk di berbagai belahan bumi, dan setelah ini dia akan punya kejeniusan. Apabila keberadaannya adalah seperti ini, maka baginya berbicara dan berfatwa tentang halal haram. Silahkan dia berfatwa tentang halal haram ya. Namun jika keberadaannya tidak seperti ini, cukup dia bicara ilmu dan tidak berfatwa ya. Saya tadi terangkannya pembahasan ilmu itu saya hukum haram, hukum pajak, hukum apa? Riba. Tapi kalau fatwa, ada orang datang, saya kerja di pajak, gimana? Ini babnya fatwa nanti ya. Sehingga ada seorang laki-laki di zaman Nabi, saya boleh mencium istri saya enggak? Nabi mengatakan boleh. Datang lelaki kedua, saya boleh mencium istri saya enggak? Enggak boleh. Kok bisa? Karena yang pertama tidak dikhawatirkan syahwatnya naik, yang kedua dikhawatirkan syahwatnya naik. Ini namanya seorang yang alim betul ya, alim betul ya. Makanya fatwa tidak bisa dikiaskan, kiaskan ini, kiaskan, tidak bisa ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang pada pembahasan fatwa itu ada ranah-ranah. Saya kasih contoh misalnya ranah apa? Orang kadang perlu disampaikan yang dasar dulu. Kamu jangan seperti ini gitu. Boleh enggak saya seperti ini? Boleh. Enggak boleh. Tapi ada orang yang sudah belajar lama. Boleh enggak saya seperti ini? Boleh. Yang ini, boleh enggak saya dagang sama si fulan? Si fulan punya subhat. Oh, enggak boleh kamu. Tapi yang alim, yang tahu, boleh enggak dagang? Enggak boleh. Bisa membantah, bisa memberi nasihat. Ini kan dua hal yang berbeda kan? Dua hal yang berbeda. Ya, insyaallah itu seperti itu ya. Makanya kalau kita lihat ya, kadang ulama itu ada yang ditanya hukum doa di sisi kuburan, nggak boleh, syirik gitu.
Padahal apakah setiap doa di kuburan syirik katanya? Enggak loh. Enggak. Tapi kalau orang awam, sementara di situ banyak orang-orang yang datang ke kuburan doa minta ke kuburan, itu mungkin pertama kali doanya, ya Allah ampunilah penghuni kubur, atau lama-lama misalnya dia doa sambil doa penghuni kubur juga doa untuk dirinya, ya Allah berilah saya kekayaan. Loh, setelah pulang tidak lama kemudian dagangannya lancar, kira-kira bisa muncul subhat enggak? Muncul. Oh, setelah saya ziarah kubur doa di sana makbul doanya. Nah, kayak gini. Karena dia padahal itu kira-kira kalau dikatakan boleh, bahaya enggak? Bahaya. Ya, tapi langsung dibawa kepada suatu yang ditutup, syirik enggak boleh. Ya, makanya Masya Allah, kalau bagaimana kemudian tatkala seorang menyampaikan, seorang mufti menyampaikan, kok bisa pas dengan keadaan yang bertanya? Itu butuhnya seorang yang berfatwa, itu orang yang punya warok, punya takwa, punya khosyah, punya zuhud. Itu seperti itu. Makanya syarat-syarat bagi seorang mufti itu lebih keras dan lebih luas dibandingkan mujtahid. Ya, itu repotnya kadang, dan repot. Ya, makanya penting kalau seorang, ya, satu sisi belajar itu bagus, tapi belajar itu kan hal yang bagus, tapi belajar itu sampai seperti apa gitu loh. Itu yang kadang kita kurang paham gitu. Kita kurang paham. Seperti Mu'adz bin Jabal, dia belajar dekat sama Nabi sampai mau menyampaikan aja minta nasihat. Saya menyampaikan itu minta nasihat. Ya. Ya, makanya di antara salah satu tanda ilmu itu seorang dia kenal ahlinya. Dia punya nukilan-nukilan dari ahlinya, bukan datang dari dirinya. Ya, bukan datang dari, tapi dia punya nukilan, gurunya siapa. Ya. Makanya penting ya, kalau belajar, suatu saat belajar, minta nasihat sama guru. Ya, karena guru lebih tahu tentang kita. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ada sebagian ulama itu yang dia minta nasihat sama gurunya, dinasihati untuk berbuat itu, melakukan itu. Maka dia puluhan tahun, bahkan sampai mati dia melakukan itu di dalam berdakwah. Sampai suatu saat dia mau ditanya urusan fikih, beliau nolak. Beliau padahal jawab fikih mampu, beliau nolak. Ya, karena dulu pernah dinasehati untuk menyampaikan ini gitu loh. Abu Bakar As-Siddiq kira-kira alim tentang tafsir enggak? Hadis alim enggak? Alim. Tapi dia sampai gemetar tatkala ditanya hadis Rasulullah SAW. Itu takwanya orang dulu. Ya, kenapa? Ya karena yang ditunjuk untuk menyampaikan hadis, sahabatnya diajari hadis itu sudah ada gitu. Jadi seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang itu kesempurnaan di dalam menuntut ilmu. Makanya kalau saya tuh sering kalau menasihati sama murid-murid saya, dia belajar bisa lebih tinggi dari saya. Di antara nasihat yang saya sampaikan, gurumu lebih tahu tentang dirimu dibandingkan dirimu sendiri. Kalau nanti pulang belajar, bertanyalah sama guru. Apa yang mesti sebagai rambu-rambu kamu menyampaikan. Nanti mesti ada yang tahu kemampuannya demikian, kamu nyampaikan ini. Kamu ngisi kajian minim sepekan sekali.
Itu nasihat dari Syekh Abdul Razak. Ada yang bertanya sama beliau, murid beliau kuliah di Madinah, nah minta nasihat sama Syekh Abdul Razak, dinasihati. Dan beliau ceritakan ya, seperti itu sama saya pegang itu. Masya Allah ya. Jadi jangan terlalu pede gitu. Pede. Ada sebagian yang dinasihati demikian ya. Sebagian guru saya datang ke Syekh Shalih Al Fauzan, itu membawa pertanyaan banyak titipan, tapi beliau tuh belajar terus belajar sampai belajar dengan level tertentu. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan menasihatkan, jawablah pertanyaan itu, berarti direkomendasi untuk jawab. Nah, ini penting gitu, ini penting ya. Dan nasihat seperti itu Masya Allah ya. Masya Allah ya. Saya sendiri juga seperti itu. Saya sendiri itu dari setiap guru yang saya belajar, saya bertanya, saya ngajar atau enggak? Saya katakan sama guru saya, andaikan antum lebih tahu kemampuan saya dibandingkan saya sendiri, Ustaz. Kalau antum mengatakan saya enggak ngajar, saya enggak akan ngajar. Artinya kalau enggak ngajar kan mungkin jualan apa gitu, atau bantu dakwah gitu, apa gitu, bagian galang dana atau panitia kajian atau apa itu. Enggak. Tapi dari guru-guru yang saya temui semua mengatakan kamu ngajar. Dan di antara ngajar juga beliau memberikan, kamu jangan masuk ini, jangan masuk ini. Ya, diberi rambu-rambu, jangan masuk ini. Biasanya kalau murid kan lihat gurunya dicela, pengen bela, gitu. Beliau katakan di hadapan saya, kamu tidak usah ikut urusan saya. Ya, tidak perlu kamu membela saya, karena tidaklah saya bersikap kecuali di belakang saya para ulama. Ngapain gitu butuh muridnya bela, di belakangnya ulama-ulama, kan gitu. Akhirnya saya berkali-kali dapat guru saya itu dicela, dicerca, ya saya diam aja, karena beliau sudah pesan jangan bela saya ya. Ini diantara hadiah dan hikmah. Dengan cara seperti itu banyak sekali faedah, dan tentu seorang guru sudah punya pandangan-pandangan ya, punya pandangan-pandangan. Nah, inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi fatwa. Fatwa itu ngeri sekali gitu. Jangan seorang cepat tasadur, cepat masuk. Ngeri sekali. Ya. Ya. Kadang kalau lihat ya, di antara ahli fatwa itu para ulama mufti itu habis berfatwa biasanya dia banyak istighfar. Ya, kita itu ngajar seperti ini saja belum tentu yang dimasukkan dalam hati-hati kalian itu adalah ilmu yang benar. Kadang saya salah mengucap masuk dalam hati, itu sudah urusannya besar. Makanya di antara kebiasaan saya mengambil pelajaran dari pemuda Ashabul Ukhdud yang dia gunakan doa di dalam dakwahnya. Di dalam dakwahnya dia gunakan doa. Artinya doa apa? Ya doa, mendoakan orang yang belajar, mendoakan guru-guru, mendoakan para masyayikh. Ya. Mendoakan seperti itu, Masya Allah, sebagai tanda syukur. Ya. Dan itu yang ya, mudah-mudahan menjadi meringankan. Kalau doakan gurunya, kemudian ilmu yang masuk sama kita itu yang benar, yang kemudian nanti kalau doakan murid, mudah-mudahan yang dimasukkan dalam hati oleh Allah itu ilmu yang benar, penjelasan yang benar, sehingga menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu penting seperti itu ya.
bukan sekedar oh saya mampu ini, pengikut saya banyak, bukan itu ya. Nah, kita cukupkan sekian ya pembahasan kita di malam ini. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.